Mana ya? HP gue udah ada. Eh, Baik, selamat sore untuk Om ya. Selamat sore, perkenalkan kami dari Stikom Mahasiswi dan Mahasiswa Stikom Tunas Bangsa. Kami di sini bertujuan ingin melakukan wawancara dengan Om sendiri dengan tujuan untuk memenuhi tugas kami dalam pelajaran wirausaha. Baik, kami di sini ingin sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang mungkin Om bisa jawab nanti sebagai tambahan ilmu dan wawasan untuk kami juga. Dimulai dari perkenalan, boleh Om? Aku ya. Iya. Udah denger ya? Dari mulai nama. Oh Iya. Nama saya Ramil Sinaga, istri Lina Turumanuru. Kalau anak dua, satu laki-laki, satu perempuan. Yang paling besar kelas 3 SMK Teladan. Yang nomor 2 kelas 1 SMP di Cinta Rakyat. Untuk sampai di situ dulu untuk perkenalan diri. Kalau itu yang lain nanti bisa kita jawab lagi. Boleh bertanya? Boleh. Umur Om sekarang berapa ya? Kalau umur sekarang ini 46 tahun. Terima kasih sudah memperkenalkan diri Om. Ya, sesi selanjutnya langsung saja kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang dimulai dari teman saya. Silakan. Dong, ini kan jadi udah buka berapa lama? Dari tahun berapa awal mulai? Kalau buka usaha ini sudah ada 13 tahun. 6 tahun ya? Kita berapa tahun yang lalu? 13 tahun. Umur anak-anakku paling kecil. Jadi awalnya niat mau buka usaha ini karena dilihat peluang usahanya masih ada peluangnya lah gitu awalnya. Masih sekarang kan sudah pada buka fotokopi. Jadi itulah niatnya. Dulunya sih jadi anggota juga jalan usaha. Jadi setelah sudah mahir, bisa menguasai, bisa mengendalikan komputer, izinlah rating dari usaha pekerjaanku dulu. Jadi terakhir kita cari lokasi. Nah, perdana untuk memulai usaha itu niat, baru modal dan lokasi. Harus pas strategis lokasinya. Jadi ketika kita survei, ketemulah di Jalan Bali ini. Pada saat itu masih satu di sini. Pas depan SMK Negeri 1 dulu. Jadi dengan modal yang tidak banyak, karena kita kan namanya merintis. Jadi modal yang tidak ada, sedikit-sedikit lah diambil dulu bahan-bahannya, barang-barang yang mau dijual, satu kotak pulpen, satu box buku, tinta dicicil-cicil, tinta pun satu, kertas pun satu, rim masih dan langganan pun belum seperti ini ramainya dulu, masih mengenalkan diri. Jadi untuk keuntungan kita belum terpikir untuk cari keuntungan dalam 1 tahun itu. Masih ada rencana menarik langganan sekolah ke tempat kita dengan cara tersendiri. Apabila di sana harga sekian, kita pribadi turunkan. Setelah sudah tahu kualitas kerja kita tidak mengecewakan, hasilnya bagus, hasil fotokopinya, dimanapun pekerjaan yang kita kerjakan memuaskan langganan, barulah kita naikkan standar harga. Itu bidang pemasarannya. Jadi kalau untuk langganan kita memberitakan sendiri, tersebar sendiri. Saya tidak pakai kartu nama, tidak saya. Iklan itu maksudnya Iklan enggak. Pakai iklan. Cuman kepercayaan dari pelanggan sampailah tercover.
bertahanlah sampai sekarang ini sudah ada pelanggan sendiri. dari saya nih Untuk jatuhnya sih ada juga jatuhnya, bukan berarti nggak ada ya jatuhnya. rintangannya gitu. Rintangannya ada. Ya udah, kalau rintangannya itu ketika libur sekolah 1 bulan. Nah, 1 bulan itu kan nggak ada lagi pekerjaan, memang libur. Dari awal Kurang. buka itu dia rintangannya di awal atau sudah entah di Kalau- awalnya lancar atau Kalau di tengahnya? rintangan untuk di awalnya banyak. Itu tadi langganan belum ada dan langganan masih jutek ngomongnya. Apa tahukah itu masih meragukan pekerjaan kita tadi? Ah, kesana aja lah, udah pernah saya gitu dulu, udah saya terima fotokopi lari ke sana, ya sudah. Nah, belum percaya mereka, memang harus ada kepercayaan dulu baru memberikan pekerjaan. Setelah itu entah ditinggalkannya untuk awalnya, tapi kalau untuk rintangan masalah omset pendapatan itu hal wajar menurut saya, karena semua usaha adanya di situ. Tapi kalau kita pikir-pikirkan untung juga nanti sombong, ya kan? Iya. Ya setidaknya itu dari Tuhan lah, aku bilang kuasa rezeki. Tetap berdoa awal pagi mau buka usaha, berdoa agar bertambah rezekinya hari ini. Banyak kalau untuk buka usaha seperti ini, karena kita pun kurangnya apa kita jaringan kita beda yang sudah percetakan. Iya. Percetakan sudah ada jaringannya di perusahaan yang lain, Koneksinya gitu kan. koneksinya. Kita kan masih standar di bawah kali lah, pun nggak bilang kalau kita lihat yang lain fotokopi. Jadi kalau bisa sih ya, kalau mau buka usaha seperti ini paling tidaknya dekat persekolahan, universitas, kantor, ada hariannya datang. Ada nggak untuk hambatan pembuatan usaha itu? Hambatan ya ada ketika kita datang pihak pemerintah. Ya, dari pemerintah itu kita tidak punya izin usaha. Jadi dulu ya. Ya, harus katanya, padahal kita modal belum ada. Baru untuk biaya kontrak tidak mau per tahun, paling tidak 5 tahun biar ngumpul uangnya. Nah, itulah untuk hambatannya. Kalau hambatan alam wajar, biasa. Contoh kan, kita nggak sadar ini aturan nggak hujan itu biasa. Kalau untuk karyawan sampai sekarang masih tetap satu, belum bisa memenuhi menambahnya dari segi pendapatan. Kalau untuk pendapatannya nggak bisa, nggak stabil. Ada pasang surutnya ya. Ya, ada pasangnya, ada surutnya, tapi nggak malah sejatuh-jatuh kali sih, karena kita jualannya nggak basi, ya kan, bahan nggak masih tetap laku, kecuali kita tadi jualannya entah nasi goreng nggak apa kan, bukan menjelekkan. Ya. Nah itu itulah kalau untuk apanya pasang surutnya. Berarti tanya Pertanyaan? Faktor apa yang bisa membuat toko ini tetap bertahan sampai sekarang? Faktornya ya pertama itu ramah, jujur, dan kualitas kerja harus ditinggikan. Terkadang langganan ini ada momen sugesti. Contoh saya pernah terjadi gitu. Uangnya 40 tapi dikasihnya 52. Kita balikkan ini udah 100 orang bilang. Kesulit lah. Iya, keselip. Nah, sering aku jumpa gitu, dan kita pun gitu juga, salah menukarkan uang, mereka pun jujur. Jadi awalnya tetap jujur itu aja lah, Jadi saling percaya. saling percaya. Karena yang langganan kita itu bukan langganan yang pertama jumpa, sudah dari dulu langganan kan. Yang pernah diadik lah udah 13 tahun buka usaha,
Jadi kepercayaan itu harus dipertahankan. Banyak kalau itu lagi. Ada lagi teman-teman Ada. yang bertanya? Jadi Om, apa saran terbaik yang bisa Anda berikan kepada calon pengusaha, khususnya mahasiswa? Masukan untuk mahasiswa. Masukan, rasa, Motivasi. Kalau motivasi, saran, ya kalau ada niat membuka wirausaha, janganlah dulu kita memikirkan kegagalan, tantangan, kerjakanlah dulu. Setelah kita lihat nanti apa kekurangannya, kita bisa cari solusinya. Contoh cari pinjaman sama saudara, kalau enggak ada yang mau digadikan, itu untuk bagian keuangan. Nah, jadi kalau mau niat, ya itu tadi satu-satunya niat, percaya diri, pasti terjadi. Apapun ceritanya itu, kalau kita sudah niat. Menurut saya. Jadi pandangan ke depan untuk usaha ini menurut Om bagaimana? Kalau pandangan untuk ke depan masih tetap stabil, masih bisa terjangkau masyarakat. Beda seperti kita dulu kan ada niat juga dulu buka warnet. Warnet itu saya pikir-pikir kan ada masa apanya, musimnya. Jadi kalau untuk fotokopi ini masih panjang masanya. Saya lihat dari surveinya. Beda hal nanti kalau dokumen-dokumen semua online, nah itu belum tentu kan online. Kalau online semua tinggal ketik kirim, nggak mungkin. Tapi kalau terjadi online ya itu surut lah. Itulah yang satu yang saya apakan, tapi nggak mungkin kayaknya. Tapi benar tidak. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Oh iya, mau bertanya. Ini usaha ini menggunakan sistem atau dukungan internet juga atau gimana? Kayak misalnya menggunakan internet kayak untuk pemesanan. Tidak, kalau untuk pemasarannya tidak pernah saya bikin iklan di internet. Oh, Tidak ada. Dan kartu nama pun tidak. Ya, karena pikir-pikir, pernah dulu saya pengalaman dari teman, habis beratus-ratus bikin kartu nama, tapi terkadang kartu nama ini tidak sampai ke tangan yang menggunakan. Jadi ya percaya aja aku. Karena dulu masanya dulu itu memang kalau sesuatu kita buka harus ada kartu nama, satu contoh, bikin iklan. Kalau saya enggak, cuma modal spanduk aja. Ya bersyukurlah bisa bertahan sampai 13 tahun masih di tempat ini. Cuman itu tadi keuletan harus kita pegang, karena disiplin pekerjaan itu waktu harus ada. Seperti saya itu udah saya terapkan itu, buka jam 6 jam 9. Sebenarnya jam kerja itu nggak pas lagi, tapi kemana supaya menutupi, bisa bertahan usaha ini, bisa senang lah anak-anak, bisa menikmati, gitu aja. Jadi harapan ke depannya untuk usaha ini gimana? Apakah ada cita-cita untuk buka cetakan? Rencana ada, tapi itu Besarkan lagi gitu. ya anak saya lah nanti, karena kemampuan saya sudah berkurang. Masa saya itu kalau bisa di sekian tahun ini udah nggak megang ini lagi, karena sudah mata sudah apa kan, nggak mampu lagi melihat yang terang-terang. Jadi niat sih, kalau kedepannya anak nanti yang melanjutkan bukan lagi seperti ini, percetakan langsung. Makanya saya sekolahkan dia ke bagian ini, komputer ini.
Karena dia lihat pun ada niat juga untuk mengembangkannya, palinglah anak lah nanti. Setidaknya sudah saya rintis dari awal. Udah, itu aja. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Udah. Oke. Baik. Terima kasih untuk kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan, waktu, dan tempat yang memberikan kami dalam menyelesaikan tugas wawancara ini. Dan kami mohon maaf bila ada kekurangan yang tidak bisa kami sempurnakan, karena kesempurnaan yang milik yang maha sempurna. Nah, ya, cukup sekian dari kami. Ada kata-kata dari teman-teman yang diucapkan ataupun dari Om sendiri ada hal yang Kalau dari saya, aku sendiri bisa mengatakan terima kasih juga buat adik-adik kami karena mau melakukan ini. Memang harus ada niat ke depan menjadi lebih baik lagi, harapan dari adik-adik kami sendiri. Dan karena apapun ceritanya, ini semua perjuangan dari orang tua, jangan terlepas hanya karena kemalasan. Karena orang tua itu mengharapkan anaknya menjadi yang lebih baik. Nanti harapan kami, apalagi saya sebagai pengusaha, semoga kedepannya kalian pun lebih lagi, lebih mantap lagi. Lebih mantap di bidang usaha manapun. Kalau kita ulet, kita teladani, kita niati, ada yang nggak berhasil, pasti berhasil. Tapi kalau kan kita pegang judi, perempuan, hancur semuanya. Harta istri sama anak pun terjual. Tapi janganlah dipegang kalau mau niat. Aku rasa pun kalau nggak pengusaha pun kalau nggak dipegang itu hidupnya. Kalau jangan disentuh lah yang itu tadi, yang haram tadi. Itu ajalah pesanku untuk adik-adik. Nah, semoga bermanfaat. Walaupun ada kata-kata aku kurang atau kurang bagus penyampaiannya atau gimana bilangnya, ya aku pun baru kali ini ya wawancara gini, tapi saya merasa senang. Awalnya sih deg-degan tadinya, karena tadi pagi dibilang si Winda, aku terus marahin dia, kenapa harus tempat saya, aku bilang gitu. Iyalah, harus sama tulang, berarti mungkin dia sudah ada feeling, dia sudah ada bersama kami 4 tahun atau 3 tahun, sekitar segitulah. Ya, susahnya pun dia sudah menikmati, saya songgaki pun sudah dia nikmati, itu untuk membentuk karakter dia menurut aku. Kadang dia pun mau menangis dia kalau aku marah. Tapi itulah bukan berarti kita terlalu berlebihan memarahinya, ada juga batasnya. Ya, kalau itu yang punya anggota ini, kita pun udah pernah jadi anggota. Ya, jadi kalau pun ada kata-kata aku yang kurang ya adalah perlu disempurnakan sendirilah cara penyampaiannya nanti. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Om. Terima kasih atas wawasan yang diberikan, ilmu yang diberikan, dan pengalaman dari bagaimana proses membangun usaha ini, bagaimana merintisnya. Itu sangat bermanfaat bagi kami. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, selamat sore Om, dan kita semua sukses selalu.